Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular jika anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada nasihat yang sudah sangat kuno tetapi sungguh masih sangat manjur. Dikatakan demikian, kalau kita sedang marah, hendaknya sudah padam sebelum matahari terbenam. Jadi misalnya kalau ada suami istri sedang bertengkar pada hari itu, hendaklah sudah padam kemarahan itu sebelum matahari terbenam, sehingga kita tidur bukan membawa kemarahan dan kejengkelan, tetapi sudah dengan penyelesaian atau paling tidak sudah mengungkapkan
apakah yang menjadi alasan kemarahan kita. Seperti yang dikatakan juga oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, hendaklah amarahmu sudah padam sebelum matahari terbenam. Ataupun juga yang sering saya dengarkan dari orang-orang muda, mereka yang sedang berpacaran, satu hal yang dituntut dari pasangannya adalah keterbukaan dan kejujuran. Apapun juga yang dilakukannya, asal masih bisa terbuka dan jujur satu sama lain, maka ia masing-masing pasangan ini masih menghargai pasangannya, masih menghargai hubungan mereka berdua. Keterbukaan dan kejujuran hati itulah juga yang diminta dari kita di dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Sebab keterbukaan dan kejujuran akan menyelamatkan suatu relasi, memungkinkan relasi terus berlangsung, dan juga kalaupun ada kesalahan atau kesalahpahaman, kita masih bisa menyelesaikannya. Seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama, ketika Tuhan merencanakan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, maka kemudian Abraham datang menghadap Tuhan dan tawar-menawar. Jika ada 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Dan kemudian Tuhan menjawab, demi 50 orang itu dia tidak akan menghancurkannya. Dan terus-menerus dia tawar-menawar sampai jumlah 10. Jika ada 10 orang benar, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya pernah mendengar kisah dari sebuah keluarga yang saya kenal. Ketika keluarga ini akan mengirim anaknya untuk belajar ke luar negeri dengan harapan sekaligus juga dengan kekhawatiran. Apakah yang akan terjadi pada anaknya nanti, bagaimanakah pergaulannya nanti, bagaimanakah cara hidupnya nanti di sana karena jauh dari pengawasan orang tua. Dan kedua orang tuanya hanya berpesan, kalau kamu di sana sampai jatuh pada suatu kesalahan, entah pergaulan bebas ataupun juga pemakaian narkoba, saya hanya minta satu hal, bicara dengan kami, maka kami akan segera datang untuk menolongmu. Dan benar, tahun berikutnya anaknya telepon menghubungi bahwa dia sudah terlibat dalam pemakaian narkoba. Maka kedua orang tuanya segera datang, tetapi karena keterbukaan dan kejujuran anaknya itu, dia bisa diselamatkan dari kegelapan yang lebih jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, permintaan para murid Yesus untuk diajar berdoa, dan kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, doa yang sudah sangat kita kenal, yang berisi 7 permohonan, 3 ditujukan kepada Allah Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan 4 permohonan ditujukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Berilah kami setiap hari makanan secukupnya, ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami pun juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami pada pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Bahkan perkara sehari-hari yang sangat remeh, yang mungkin rasanya tidak ada kaitan dengan hidup rohani, yaitu makanan sehari-hari, tidak perlu malu,
terbuka kita minta kepada Tuhan. Dan untuk menegaskan ajarannya supaya bisa terbuka apa adanya di hadapan Tuhan, Yesus juga mengungkapkan suatu perumpamaan. Jika ada seorang yang kedatangan tamu dan tidak punya makanan untuk disajikan, maka dia tanpa malu-malu dengan terbuka mengatakan apa adanya kepada sahabatnya yang sudah tertidur itu untuk diberi makanan. Dia pun juga mungkin pertama merasa enggan akan memberikan makanan kepada sahabatnya karena keterbukaan dan kejujurannya. Ada kisah seorang imam yang sudah sangat nyaman, sudah sangat mapan dan juga dicintai oleh umat yang bekerja bersama dengan dia di suatu paroki. Dan suatu saat dia dipindah ke tempat yang lain, maka dia sangat jengkel, marah kepada Tuhan, marah kepada situasi hidup ini, marah kepada pimpinannya yang begitu saja memindah ke tempat baru. Dan di tempat baru di mana dia bertugas itu, kalau dia akan menuju kamarnya, pasti melewati sebuah kapel kecil di dalam pasturan itu, maka dia selalu mampir sebentar ke kapel itu menghadap tabernakel dan mendoakan doa sialan ya. Sialan, sialan, sialan. Marah kepada Tuhan, marah pada pimpinannya, marah pada situasi hidupnya karena sekarang berada di tempat yang sama sekali tidak dia sukai, sama sekali tidak merasa sangat tidak cocok. Setelah beberapa bulan hanya mendoakan doa sialan-sialan itu setiap malam, lama-kelamaan hatinya juga berubah. Hatinya juga diubah, mulai bisa menerima tugas barunya ini dan juga merasa lebih tenang, lebih damai. Ternyata kejujuran dan keterbukaan lebih akan menyelamatkan hidup kita di dalam banyak hal. Sebab kita tidak perlu membuat skenario ya, kalau kita berbohong kita harus menutupi dengan skenario yang lain, dan kalau itu hampir ketahuan harus kita tutupi juga dengan skenario yang lain. Lama-lama kita menjadi pusing sendiri. Keterbukaan dan kejujuran akan membuat kita semakin selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Amin.